Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas. Kita masuk pembahasan baru, yaitu tentang salat sunnah atau salat tatawwu. Salat sunnah atau salat tatawwu, sebutan lainnya salat nafilah, jamaknya nawafil. Sudah kita buka di pertemuan kemarin tentang afdoliyahnya, keutamaan salat tatawwu itu. Jadi salat sunnah atau tatawwu itu di antara keutamaannya yang bersifat umum. Jadi salat tatawwu apa saja, salat sunnah apa saja, yang bersifat umum keutamaannya dia dapat dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelengkap, penyempurna ibadah-ibadah wajib yang masih kurang sempurna, yang masih bolong-bolong. Maka kedudukan sholat tatawwu itu dapat, sekali lagi dapat, bukan mesti, bukan selalu, tergantung nanti Allah Subhanahu wa taala bagaimana nanti menilai dan menghitungnya. Dapat menggenapi, menyempurnakan, menutupi kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan ibadah wajib, sholat wajib. Itu keutamaan. Sekarang kita membahas tentang macam-macamnya. Jadi sebelumnya juga sudah dibahas secara umum salat sunnah itu oleh para ahli fikih, bukan oleh Nabi, bukan oleh para sahabat. Disimpulkan ada dua macam. Satu, salat tatawwu mutlak, salat sunnah mutlaqah, dan salat tatawwu muqayyad atau salat sunnah muqayyadah. Salat sunnah mutlak itu maksudnya salat sunnah yang tidak terikat oleh sebab apapun, niatnya itu enggak terikat. Pokoknya niat salat sunnah nah. Jadi mboten perlu bingung, aku iki salat sunnah tahiyatul masjid dhisik apa salat sunnah wudu dhisik apa salat sunnah qobliyah dhisik, itu tidak perlu bingung. Pokoknya salat sunnah gitu saja, itu namanya salat sunnah mutlak. Ya, kan kadang-kadang kita itu kesulitan. Ustaz, kalau saya datangnya terlambat, apa salat sunnah wudu dulu, apa salat sunnah tahiyatul masjid dulu, atau qobliyah dulu? Podo pentingi, nah gitu kan. Ya sudah, salat sunnah tahiyatul masjid
dulu misalnya, yang lain nanti bisa diganti. Nah itu kan mengikat kita gitu. Sholat sunnah tapi terikat niatnya. Nah sholat sunnah mutlak itu di dalam pengertian yang dibuat oleh para ahli fikih enggak terikat itu, pokoknya niat sholat sunnah gitu ya. Maka niatnya yes, pokoknya niat sholat sunnah ya sudah. Bahkan dalam hal ini Imam Nawawi, salah satu ulama mazhab Syafi'i, mengatakan fa idza syara'a fi tatawwu'in wa lam yanwi 'adadan falahu ay yuslima min raq'atin wa lahu ay yazida fa yaj'alaha raq'ataini aw thalathan aw mi'ah aw alfan aw ghairi dzalik. Mana sudah kita bahas. Kalau ada orang yang niat sholat sunnah, jumlah rakaatnya enggak diniatkan, 1 rakaat salam, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 1000 rakaat, terserah, tidak ada masalah. Itulah yang dimaksud oleh sebagian ahli fikih disebut dengan sholat sunnah mutlak. Nah sementara sholat sunnah yang muqayyad ya tadi itu, kalau tahiyatul masjid ya 2 rakaat, nggak bisa lebih gitu ya. Dan waktunya juga sudah ditetapkan. Itu secara umum. Meskipun ada juga yang tidak mau membagi ono salat sunnah mutlak itu. Ka ono salat sunnah kabeh ono sebabe, begitu ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk tentang macam-macam salat sunnah yang bukan salat sunnah mutlak tapi muqayyad. Karena ada waktu, tempat, sebab, ya, contoh dan sebagainya. Yang pertama adalah ini jadi masuk kategori sholat sunnah muqayyad. Nah sholat sunnah muqayyad itu terbagi, ada yang mengikuti sholat fardu, oleh karena itu disebut sholat sunnah rawatib. Dan yang terakhir nanti sholat sunnah muqayyad, sholat sunnah bukan rawatib. Jadi kalau disebut rawatib ya memang menyertai sholat fardu. Maka bisa jadi itu adalah sunnah subuh, sholat sunnah asar, sholat sunnah maghrib, isya, ya, zuhur dan seterusnya. Nah pembahasan pertama adalah sholat sunnah fajar, sunnatul fajri. Salat sunnah fajar, salat sunnah subuh. Yang pertama dibahas adalah fadluha, keutamaannya. Waradat iddatu ahadits fi fadlil muhafadzati ala sunnatil fajri nadhkuruha fi ma yali. Ada sejumlah hadis yang berbicara tentang keutamaan menjaga salat sunnah fajar, keutamaan memelihara melaksanakan sholat sunnah fajar, di mana di antara yang bisa disebut yang pertama an Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi raq'ataini qabla salatil fajri qala huma habbu ilayya minad dunya jami'an, rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi. Dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Beliau mengatakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih aku cintai daripada dunia dan isinya, gitu ya. Sementara dari yang kedua, hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, la tada'u raq'atail fajri wa in tarattukumul khair. Kata Rasulullah SAW, jangan kamu tinggalkan ya, sholat sunnah fajar, sholat sunnah subuh ya, meskipun
iku pas perang. Ya. Meskipun di medan perang, ya, sambil numpak jaran, gitu. Itu saking utamanya. Hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Abu Dawud, Baihaqi dan At-Tahawi. Itu hadis yang nomor 2 dari Abu Hurairah. Sekarang hadis berikutnya yang nomor 3. Rasulullah SAW diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ashadda mu'ahadatan minar rak'ataini qabla subhi, rawahu Syaikhani. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW itu kesungguhannya untuk menjalankan sholat sunnah tidak ada yang melebihi 2 rakaat sebelum subuh. Aisyah radhiyallahu. Soalnya nanti terkait dengan sholat rawatib. Misalnya rawatib zuhur itu ada perbedaan pendapat. Nabi niku qobliyahnya 2 atau 4. Itu beda. Sehingga nanti Ibnu Taimiyah membuat kompromi. Kompromi pertama, nek sakruwe Aisyah iku 4. Hadis riwayat Aisyah, qobliyahnya zuhur. Tapi sakrune Abdullah bin Umar itu 2 rakaat. Ya. Maka komprominya adalah yang pertama, Nabi sholat luru nang omah, luru nang masjid. Jadi 4 bener Aisyah. Tapi Ibnu Umar gak salah. Ibnu Umar rune ning masjid gitu. Tapi kompromi berikutnya adalah kadang-kadang Nabi melaksanakan 4 rakaat, kadang-kadang 2 rakaat gitu. Nah, kalau kompromi ini Aisyah gak salah, Ibnu Umar ya gak salah. Jadi itu kompromi. Nah, ada riwayat Aisyah menceritakan qobliyahnya Nabi kalau zuhur itu 4, kalau Ibnu Umar 2, nah, gitu ya. Nah, dengan pemahaman ini, memang ada kemungkinan qobliyah zuhur itu tidak dilaksanakan 4 tapi 2. Nah, yang tidak pernah ditinggalkan itu qobliyah subuh gitu. Ini pembahasannya tentang subuh. Tadi kan Aisyah menceritakan adalah Rasulullah SAW itu dalam menjalankan ibadah sholat sunnah itu paling komitmennya, paling kuat penjagaannya itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Atau dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha juga, tadi sempat kita baca isi hadis dengan makna yang kurang lebih sama. Rakaatul fajri, kata Rasulullah SAW, khairun minad dunya fiha, 2 rakaat subuh, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu beberapa hadis tentang keutamaan 2 rakaat sebelum subuh. Yang nomor 2, takhfifuha. Meskipun sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW, tidak mau ketinggalan, tapi pembahasan nomor 2, takhfifuha. Salat sunnah subuh itu, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu
pendek saja, gitu ya. Al-ma'rufu min hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yukhaffiful qira'ah fi raq'atil fajri. Yang dapat diketahui dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau itu memperpendek bacaan di 2 rakaat fajar. Nanti napa sing diwaca nanti ada di belakang. Pertama dari Hafsah, istri Nabi. Hafsah niku putrine Umar bin Khattab. Kalau Aisyah putrine Abu Bakar. Jadi 4 sahabat utama niku sing loro dadi besane, sing loro dadi mantune. Ngoten nggih. Abu Bakar dan Umar kok besan napa mara tuwa, ngapunten. Sing loro mara tuane, sing loro mantune. Abu Bakar dan Umar itu mertuanya Nabi, Utsman dan Ali itu mantunya Nabi, menantunya Nabi. Dari Hafsah binti Umar, dia menceritakan, kana Rasulullah SAW yusalli raq'atil fajri qabla subhi fi baiti yukhaffifu jiddan. Qala Nafi wa kana Abdullah yakni ibnu Umar yukhaffifu kadzalik, rawahu Ahmad Asy-Syekhani. Kata Hafsah, Rasulullah SAW itu sholat 2 rakaat fajar, 2 rakaat sebelum subuh di rumah saya itu sangat cepat. Yukhaffifuha jiddan. Nafi mengatakan Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar. Nafi itu muridnya Abdullah bin Umar. Nafi juga mengatakan Abdullah bin Umar juga melakukan hal yang sama, sholat sunnah subuhnya itu cepat sekali. Begitu pula dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan kana Rasulullah SAW yusalli raq'ataini qabla al-ghadati fa yukhaffifuhuma hatta inni la asyukku aqra'a fihima bi Fatihatil Kitab amla, rawahu Ahmad wa ghairuh. Aisyah juga menceritakan hal yang sama. Rasulullah SAW itu sholat 2 rakaat sebelum subuh. Beliau mengerjakannya sangat cepat hingga saya itu ragu. Nabi ku adik maca Al-Fatihah apa enggak? Gitu ya. Jangankan surat lain selain Al-Fatihah. Al-Fatihah ae lho. Iki maca Al-Fatihah apa enggak? Saking cepatnya. Rawahu Ahmad wa ghairuh. Diriwayatkan oleh Ahmad dan lain-lain. Wa anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha juga menceritakan dengan redaksi yang lain, kana qiyamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi raq'ataini qabla salatil fajri qadra ma yuqra bi Fatihatil Kitab. Berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu kira-kira sepanjang bacaan surat Al-Fatihah. Mentok-mentoke wis maca surat Al-Fatihah tok. Itu Aisyah. Cuma pertanyaannya mah yuqra'u fiha, sing diwaca sakjane apa? Nanti ada riwayat yang lain. Sehingga cepat banget itu, cepat sekali itu juga hanya salah satu contoh saja. Ma yuqra'u fiha yustahabbul qira'ah fi raq'atil fajri bil warid 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad warada anhu fiha ma ya'ti. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu disunnahkan membaca surat-surat atau ayat tertentu yang bisa kita peroleh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'atil fajri qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca 2 rakaat subuh, 2 rakaat sebelum subuh, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dengan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Wa kana yusirru bihima, Nabi bacanya secara sirri, pelan-pelan. Pelan itu suaranya maksudnya ya. Dalam riwayat yang lain, wa kana yaqra'uhuma ba'dal Fatihah li'annahu la salata biduniha kama taqaddam. Maaf. Dan beliau
ini ternyata kesimpulannya Said Sabiq, dan beliau tetap membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad itu setelah Al-Fatihah, karena sebagaimana pernah kita bahas, kalau tidak dibahas surat Al-Fatihah tidak sah sholat itu ya. Dalam riwayat yang lain, Aisyah menceritakan Nabi SAW bersabda, "Ni'mas suratani huma yaqra'u bihima fi rak'ataini qabla al-fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad," rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Dua surat yang paling oke, yang paling bagus kata Rasulullah SAW, yang bisa dibaca pada 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh, itu adalah Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Jadi ini hadis lengkap. Nabi muni, Nabi ngongkoni ngono nggaene ngene iku. Nah, gitu ya. Nah, itu lengkap. Jadi ada ucapannya, ada prakteknya, itu lengkap. Baik, itu hadis dari Aisyah. Sekarang hadis dari Jabir. Anna rajulan qama faraka'a raka'atil fajri faqara'a fil ula qul ya ayyuhal kafirun hatta in qadatis surah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza 'abdun arafa rabbahu wa qara'a fil akhirah qul huwallahu ahad hatta in qadatis surah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza 'abdun amana bi rabbih qala Talha fa ana ahabbu an aqra'a bi hataini surataini fi hataini rak'ataini. Jadi kata Jabir radhiyallahu an, seorang laki-laki salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Di rakaat pertama dia baca Qul ya ayyuhal kafirun hingga selesai dibaca surat tersebut. Nabi kasih komentar langsung, hadza abdun arafa rabbahu, wong iki ngerti pangerane. Nah, gitu ya. Orang ini adalah hamba yang mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan di rakaat yang kedua, di rakaat yang terakhir, dia membaca Qul huwallahu ahad. Maka Rasulullah SAW bersabda komentar, hadza abdun amana bi rabbi, wong iki memang hamba yang iman kepada pangerane, kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kan ajarane Nabi, prakteke Nabi, lho gurung diajari wong iki lho wis iso. Iki jenenge klop. Maka Tolhah mengatakan, sahabat Tolhah mengatakan, maka saya menyukai, memilih membaca 2 surat ini pada 2 rakaat subuh, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Kata Tolhah, saya sangat menyukai membaca 2 surat ini sebelum subuh, sholat sunnah sebelum subuh. Jadi muncul sudah ya. Kalau tadi kira-kiranya Aisyah Al-Fatihah toh. Tapi di sini Aisyah juga menceritakan yang dibaca Qul ya ayyuhal kafirun, yang dibaca Qul huwallahu ahad. Di sini juga diceritakan oleh sahabat Jabir, ada orang yang membaca 2 surat itu di sholat sunnah sebelum subuh, dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi cocok semua. Sekarang hadis berikutnya, ayat yang dibaca berbeda. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atail fajri qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, dan seterusnya, wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wa asbati wa ma utiya Musa wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Surat Al-Baqarah ayat 136. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah kalau membaca di dalam salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, yang pertama beliau baca surat Al-Baqarah 136. Wallati fi Ali Imran, rakaat kedua beliau membaca 1 ayat saja di surat Ali Imran ayat 64. Jadi rakaat pertama ayat tok, surat Al-Baqarah ayat 136, rakaat kedua juga hanya 1 ayat
surat Ali Imran 64. Kalau kita perhatikan dua-duanya itu memiliki tema yang sama, pesan dan isi yang kurang lebih sama. Surah Al-Baqarah ayat 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah oleh kalian, kami beriman kepada apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang sudah diturunkan kepada kami, termasuk apa yang diturunkan oleh Allah kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub ya, dan keturunannya, serta diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Jika mereka mau masuk Islam, berserah diri kepada Allah, fa in aslamu faqad ihtadaw, maka sungguh mereka sudah mendapatkan hidayah. Tapi kalau tidak mau, katakanlah ya, wa in tawallau, maaf, ini ku ayat berikutnya 137 ya. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu. Kami beriman kepada Muhammad, gitu ya. Baru kemudian ayat 64 Ali Imran sama. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Sama, ujungnya sama. Ya. Kalau di Al-Baqarah wa nahnu lahu muslimun. Ya, kalau Ali Imran faqulu asyhadu bi anna muslimun. Itulah yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam sholat sunnah qobliyah subuh. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sholat sunnah subuh yang ke-6. Jadi boleh, beberapa hadis menyebut tanpa seperti tanpa Al-Fatihah, seperti. Kemudian berikutnya koyo Al-Fatihah toh. Kemudian berikutnya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Berikutnya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Yang kelima ini tadi. Ya. Surat Al-Baqarah 136 dan Ali Imran ayat 64. Nah, yang terakhir wa yajuzul iktisaru 'alal Fatihati wahdaha lima taqaddama an Aisyah anna qiyamahu kana qadra ma yuqra'u Fatihatul Kitab. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, boleh hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Gitu ya. Itu ayat atau surat yang dibaca dalam sholat sunnah fajar. Kemudian pembahasan berikutnya, ad-du'a'u ba'dal faraghi minha.
nopo dungane nek mari salat sunnah terus ngenteni qomat misalnya. Ada beberapa hadis di sini disebut ada dua macam doa. Ya. Cuma hadisnya riwayat Ibnu Sunni. Ya. Hadis ini ada di dalam kitab Al-Azkarnya Imam Nawawi, dan kemudian itu diambil dari kitabnya Ibnu Sunni tentang amalan siang dan malam hari. Nah, ini hadisnya ini coba nanti kita telusuri lagi sumbernya ya. Bahwasanya pertama diriwayatkan Rasulullah SAW setelah selesai 2 rakaat fajar atau sunnah sebelum subuh, beliau kemudian duduk sambil berdoa, Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Ya, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Nanti coba saya lihat riwayatnya ini ya, hadis ini. Yang kedua, sahabat Anas radhiyallahu anhu menceritakan, ini sama-sama ada di dalam kitab Al-Azkarnya Imam Nawawi. Anas menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man qala sobihata yaumil jum'ah. Ini khusus subuh Jumat. Kalau tadi semua subuh, kalau ini subuh Jumat. Siapa yang berdoa pada subuh hari Jumat sebelum sholat subuh, berarti setelah sholat sunnah, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasa marratin, 3 kali, ghafarallahu ta'ala dzunubahu la kanat mithla zabadil bahri, Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun seperti buih di lautan, saking akeh. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, 3 kali. Gitu ya. Itu pembahasan nomor 4. Nomor 5, al-ittija ba'daha, ngeleset mahri salat sunnah. Ini nanti ini ya, nomor 5 ini prakteknya sesuai Nabi gitu ya. Sesuai Nabi itu maksudnya Nabi itu sholat sunnahnya di rumah. Karena sholat sunnah di rumah, ya beliau juga nunggu qomat, rumahnya itu gandeng sama masjid, ya memang Nabi sempat ngeleset, tapi jangan dipraktekkan di masjid gitu ya. Aisyah menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a raka'atil fajri ittaja'a ala shiqqihil aiman. Niki nek mboten didelok situasi ini engko angger dipraktekno masjid kaya pindang ken. Nek arek cilik-cilik karuan kan ngoten ya. Ning arek cilik. Nek sing tuwek-tuwek lah repot iki. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sudah sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah fajar, beliau ittaja'a ala shiqqihil aiman, beliau ngeleset di atas badannya yang sebelah kanan gitu ya, miring kanan gitu ya. Begitu. Hadis riwayat jamaah Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Wa rawahu aidan anha qalat. Nah, ini juga harus dibaca. Juga diriwayatkan juga dari Aisyah. Ini harus dibaca sehingga hadis yang pertama tadi itu kalau tidak dibaca situasinya, dipahami situasinya, termasuk tidak dikaitkan dengan hadis berikutnya, nanti
Wakai sing meleset nang masjid nggo mari salat sunnah gitu ya. Kalau membaca yang tadi itu dengan mencoba memahami situasinya, apalagi membaca hadis di bawah ini nanti ketahuan. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat yang lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atail fajri fa in kuntu naimatan ittaja'a wa in kuntu mustaiqidhatan haddatsani. Nabi niku nek mari salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, kalau saya tidur beliau ngeleset. Ya beliau tadi itu ja'ala syikil iman. Kalau saya tidur, lho kok iso Aisyah turu? Nggih wong prei. Ya ini harus dipahami situasinya begitu ya. Tapi wa in kuntu mustaiqidhatan, tapi kalau saya melek sedang bangun, ya mari salat sunnah subuh itu tadi, haddatsani, beliau berbicara dengan saya begitu. Jadi kan artinya ya aktivitas itu tidak hanya satu macam Nabi itu. Ya, enggak terus dipakai tidur saja atau begitu, dilihat situasinya. Baik. Itu al-ittija ba'daha. Wa qad ukhtulifa fi hukmihi ikhtilafan katsiran walladhi yadhhar annahu mustahabbun fi haqqi man shalla sunnah fi baitihi. Nah ini hukumnya ngeleset mari salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu apa? Wah itu ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Masalah tidurnya loh ya. Tapi walladzi yadhhar, tapi yang jelas adalah dia mustahabun. Mustahabun itu gantinya sunnah. Dia itu memang sunnah fi haqqi man shalla sunnah fi baitihi, bagi orang yang sholat sunnah di rumah. Duna man shallaha fil masjid, bukan yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar di masjid. Qala al-Hafidz fil Fathi, Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Syarah Sahih Bukhari Fathul Bari mengatakan beliau, wa dhahaba ba'du salafi ila istibabiha fil baiti dunal masjid. Ya, sebagian ulama salaf itu berpendapat dia memang sunnah kalau dikerjakan di rumah, dunal masjid, bukan di masjid. Wa huwa mahkiyun an Ibni Umar wa qawwahu ba'du syuyukhuna. Ini diceritakan, keadaan semacam ini diceritakan berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Juga dikuatkan oleh guru-guru kami bi annahu lam yunqal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidak ada satu hadis pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu fil masjid, bahwa Nabi pernah melakukannya di masjid. Wa sahha an Ibnu Umar, dan sahih juga dari Ibnu Umar annahu kana yusabu may yaf'aluhu minal masjid, bahwasanya Ibnu Umar nek ana wong nglakoni turu ngleset mari salat sunnah di masjid iku mesti digurak ambek Ibnu Umar gitu ya. Soalnya mestinya itu di rumah bukan di masjid. Coba bayangkan nang masjid iku jamaah misalnya 50 mari salat sunnah turu kabeh aja bayangan. Gitu ya. Nah, Imam Ahmad pernah ditanya tentang tidur setelah sholat sunnah. Kata Imam Ahmad, ma af'alu, saya tidak melakukannya. Wa in fa'alahu rajulun fa hasanun, kalau ada yang melakukan ya silahkan saja, baik-baik saja gitu ya. Baik, itu nomor 5 tentang tidur ngeleset, bukan tidur ya, ngeleset ya setelah sholat sunnah fajar. Itu bisa, boleh dilakukan kalau di rumah ya. Nah sing omahe adoh pun saged omahe adoh teko marene ae jarake pun gak iso nututi salat sunnah kalau salat sunnahnya di rumah ya. Nomor 6 qadauha. Lho nek umpama jenenge saking pentinge, saking sunnahe, saking nemene,
Ya, perhatiannya Nabi saking besarnya. Terus nek luput ya apa? Boleh enggak diqadha? Nah, ini kita baca ya. An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yusalli rakaatil fajri hatta tatlu'a syams falyusalliha. Sapa sing mangga uman salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh hendaklah hingga matahari terbit hingga matahari terbit falyusalliha, maka hendaklah dia salat setelah matahari terbit. Ya. Oh mangga umanan aku. Ya engko salate mari ini ada semacam perintah dari Nabi gak kumanan salat tongko. Nah gitu ya. Tapi nanti prakteknya ono sahabat sing gak cocok kali omongan ini iki, kali sabda Nabi niki, kali perintahe, gak cocok dalam hal apa? Dalam hal waktunya. Tapi oleh Nabi dibiarkan. Saya baca. An Qais bin Amr annahu kharaja ila subhi fawajada an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi subhi wa lam yakun raka'atil fajri fa shalla ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama hina faragha min as-subhi fa raka'atil fajri fa marra bin nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ma hadhihi shalah fa akhbarahu fa sakata nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakul syai'an rawahu Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa ashabus sunan illa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Ibnu Khuzaimah, oleh Ibnu Hibban, oleh oleh Abu Dawud, oleh At-Tirmidzi. Wah, banyak yang meriwayatkan hadis ini ya. Napa niku? Qais bin Amr pernah suatu saat keluar ke masjid untuk sholat subuh. Fawajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi subuh. Ternyata dia mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah atau sedang menjalankan sholat subuh. Artinya kari wong niki. Walam yakun raka'atil fajri, sementara dia belum sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Fa shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya jenenge wis jamaah wis mulai ya wis melok jamaah. Ya. Summa qama hina faragha minas subhi. Nah, ketika selesai sholat subuhnya, dia bangun lagi, berdiri lagi. Raka'atil fajri, dia sholat 2 rakaat sebelum subuh. Famarra bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, maka disamperi oleh Nabi, dihampiri oleh Nabi. Ma hadhihi shalah, iki salat apa sampean? Fa akhbarahu, maka diceritakanlah oleh dia. Niki wau kula mboten uman. Kula salat qobliyah subuh sakjane. Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul syai'an. Maka diamlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mboten komentar napa-napa. Gitu nggih. Kata Al-Iraqi, hadis ini sanadnya hasan. Ya. Ya. Gitu. Dari situlah ada yang berpendapat oleh ono sebab mari salat subuh gak ono salat oleh nek oleh sebab. Gitu. Di situ nanti pendapat jenenge gak oleh ya gak oleh didhisikno kan gitu ya. Pendapat itu akan terus ada. Di kalangan salaf kalau kita baca agak rinci yang kayak gini-gini ini ketemu. Gitu loh. Prakteknya para sahabat. Ini dalam ilmu hadis yang kayak gini disebut takrir, persetujuan. Sahabat melakukan, Nabi mendiamkan. Nah, itu. Sudah jadi dalil begitu itu. Sudah jadi dalil. Itu. Hadisnya statusnya hasan bisa dipakai, makbul. Ini sudah jadi dalil. Gitu. Meskipun nek sarane Nabi kok mari srengenge muncul gitu ya, tapi yang ini dilakukan tetap jadi dalil gitu loh. Kula maringi aturan kuliah, aturannya adalah maksimal terlambat 10 menit, lewat 10 menit tidak usah masuk.
Lewat 10 menit tidak usah masuk. Enten arek niku mesti kula niku titeni mesti dak iku persis 10 menit engko dereng nggih. Loh, kan kalau di kampus itu kan pakai finger begini ininya. Apa namanya? Absennya itu. Nah, absen finger itu ada di dalam kelas. Dan masuk kelas, buka langsung finger. Lah saya kan lihat 10 menit luweh 5 detik luweh saya biarkan ya terus ngono. Itu namanya jadi dalil gitu. Jadi dalil kan belum 11 Pak jadi ngono burung 11 menit lu hari lu iso ngitung dia dipersisno jame ambek jame niku pan ya apa iki wis kadung ket wingi dijarno ya wis durung 11 menit sik 10 luweh iki wis terus digawe terus. Itu namanya sebuah persetujuan itu menjadi dalil. Nabi meneng, ngono sing lakoni liyane. Itu namanya dalil itu gitu. Karena itu disebut dalam ilmu hadis yang kayak gitu disebut takrir. Meskipun nanti yang lebih berhati-hati enggak gelem gitu ya. Sama dengan sinten Khalid bin Walid makan daging biawak. Itu kan Nabi meneng tok. Waduh gak bisa jawab Nabi kan itu. Nabi dewe gak mangan. Nah, bagi yang hati-hati, wah punya banyak alasan. Oh itu kan nyambik Arab, tutup nyambik gini. Ngoten. Itu juga menjadi alasan bagi bahkan yang mengharamkan. Nabi lo gak gelem mangan jijik menjijikkan. Menjijikkan itu haram. Nah, gitu. Nabi gak mau makan. Tapi bagi yang mengatakan enggak, Nabi meneng nek haram mesti Nabi mencegah langsung, enggak boleh kok didiamkan, enggak mungkin didiamkan. Itu namanya takrir. Baik, itu hadis yang nomor 2. Siji Nabi ngongkone nek luput dikongkon mari srengenge metu. Yang kedua itu ada seorang Qais bin Amr mari sholat subuh langsung tangi 2 rakaat maneh kan gitu ya. Sekarang yang ketiga ini berjamaah. Warwa Ahmad wa Syaikhani, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih sekali, sering kita baca. An Imran bin Husain, dari Imran bin Husain, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi masirin lahu. Nabi SAW pernah berada dalam sebuah perjalanan bersama para sahabat. Fana mau an sholatil fajri, kabeh keturun. Sholat subuh keturun kabeh, kerinan kabeh. Fastaiqadhu biharris syamsi. Mereka bangun karena panasnya matahari. Jam piro itu? Ya. Nanti dalam riwayat yang lain disebut ini gara-gara Mu'ad bin Jabal ya. Mu'ad itu sok niku. Kok Mu'ad, ngapunten Bilal, gara-gara Bilal itu sakjane pegel. Ro Nabi pegel sampean tilem, mungkin kula gugah dilungkas subuh. Nabi pegele nemen. Mungkin kula sing gugah gitu. Bilal. Sing liyane turu kari Bilal. Nabi kate nahan kurang titik. Sampean tilem mungkin kula sing gugah. Dadak kau keturun kabeh ngene wau. Gitu. Bilal keturun kabeh. Bangunnya karena biharris syamsi karena panasnya matahari. Kalau ukuran duha panasnya matahari ya di sana ya nek mriki kira-kira jam 6:30 jam 7:30 niku mulai nyelekit. Fartafa'u qalilan. Nah, itu ditunggu mataharinya agak tinggi sedikit hatta istaqallatis syams summa amara muadzinan fa'adzana fa shalla rak'ataini qabla al-fajri summa shalla rak'ataini qabla al-fajri summa aqama summa shalla al-fajra. Ditunggu matahari agak tinggi hatta istaqallatis syams, hingga matahari itu memang agak tinggi. Summa amara muadzinan, terus tetap beliau perintahkan orang untuk azan. Fa'azana, maka azanlah tukang azannya.
Fa shalla raka'ataini qoblal fajri, beliau tetap sholat 2 rakaat sebelum fajar. Padahal wis awan. Summa aqoma, kemudian muadzine qomat. Summa shallal fajr, kemudian baru sholat fajar. Wa zahirul hadis wa zahirul ahadits annaha tuqda qabla tulu'i syamsi wa ba'da tulu'iha sawaun kana fawatuha li uzrin aw li ghairi uzrin wa sawaun fatat wahdaha aw ma'as subhi. Nah, ini kesimpulannya Said Sabiq jadinya dari zahirnya hadis-hadis tadi itu salat sunnah fajar sebelum subuh dapat diqadha, diganti, dikerjakan qabla tulu'i syamsi, baik sebelum matahari terbit wa ba'da tulu'iha, maupun setelah matahari terbit. Sawaun kana fawatuha li uzrin aw li ghairi uzrin, baik lupute niku mergo enten uzur maupun boten enten uzur. Nah, gitu ya. Wa sawaun fatat wahdaha aw ma'asubi, termasuk lupute mek salat sunai tok atau sak subuhe tetap dikerjakan. Nah, gitu ya. Tetap bisa dikerjakan. Nah, itu ya. Ya, biasanya kalau jenengan kauman ya wis kauman. Nah, itu ya. Kauman. Ini prakteknya. Ini pada masa Nabi itu prakteknya macam-macam. Nah, makanya kita perlu membaca agak dalam. Kalau dulu yang kita pelajari fikih, misalnya kitabnya sinten Ibnu Hajar Bulughul Maram, mboten metu rinci kaya ngeten, umum-umum tok gitu ya. Soalnya nek pun rinci ngeten iki butuh mikir, butuh nimbang. Ngoten. Sing bener sakjane ngoten. Nek pun rada rinci ngeten dengan contoh-contoh yang agak banyak, peristiwa yang bermacam-macam, itu akhirnya kan butuh mikir. Nah, gitu. Butuh nimbang. Karena kalau nggak dipikir, nggak ditimbang, malah bingung. Gitu. Itu sholat sunnah fajar. Coba saya mumpung mboten patek niku nggih, mboten patek kesusu saya. Nah, nanti kalau di pekan kedua saya agak buru-buru, atau di pekan pertama bulan genap itu juga saya ngaji. Ini bulan ganjil. Sekarang salat sunnah zuhur. Warada fi sunnati zuhri annaha arba'a raka'atin aw sittu raka'atin, annaha arba'u raka'atin aw sittu raka'atin aw samanin wa ilaika bayanuha mufassalan. Ada beberapa hadis yang berbicara tentang salat sunnah zuhur. Salat sunnah zuhur itu ada yang hadisnya menyebut 4 rakaat saja, 6 rakaat, atau bahkan 8 rakaat. Nek 4 rakaat berarti loro sadurunge, 2 qobliyah 2 ba'diyah. Kalau 6, 4 qobliyah 2 ba'diyah. Kalau 8, 4 qobliyah 4 ba'diyah. Kita lihat nanti hadis-hadisnya. Ma warada fi annaha arba'u raka'atin, hadis yang menjelaskan bahwa salat sunnah zuhur itu 4 rakaat. Ini tadi yang saya sebut. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar, dia menceritakan, hafiztu minan nabi asyra raka'atin, hafiztu minan nabi sallallahu alaihi wasallam asyra raka'atin, raka'atai qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi wa raka'ataini qabla salati subhi, rawahul Bukhari. Kata Ibnu Umar, saya menghafal, saya mengingat-ingat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 10 rakaat salat sunnah. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib di rumah, 2 rakaat setelah isya di rumah, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu ya. Pun niki sing 10. Niki menunjukkan ini 10 rakaat ya semua ya, tapi zuhurnya 4 rakaat, 2-2.
Yang kedua dari Mughirah bin Sulaiman, qala sami'tu Ibnu Umar yaqul, sama ini hadisnya dari Ibnu Umar. Kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alla yada'a rak'ataini qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghrib wa rak'ataini ba'dal isya wa rak'ataini qabla subhi, rawahu Ahmad bi sanadin jayyidin. Sama hadisnya dari Ibnu Umar. Ya, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, salatnya Rasulullah SAW, salat sunnahnya Rasulullah SAW yang tidak pernah ditinggal adalah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat, 2. Ma warada fi annaha sittun. Hadis yang menjelaskan bahwa salat sunnah zuhur itu 6 rakaat. Ini Aisyah. Dari Abdullah bin Syakik, dia menceritakan, sa'altu Aisyah ta'an salati Rasulullah SAW. Saya bertanya kepada Aisyah tentang salat sunnahnya Rasulullah SAW. Qalat kana yusalli qabla zuhri arba'an wa ithnataini ba'daha, rawahu Ahmad wa Muslim wa ghairiha. Kata Aisyah, Rasulullah SAW itu salat sunnah sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 2. Gitu ya. Yang kedua dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan, Nabi SAW bersabda, man shalla fi yaumin wa lailatin itsnatai asyara rak'atan bunyalahu baitun fil jannati arba'an qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghrib wa rak'ataini ba'dal isya'i wa rak'ataini qabla salatil fajri, rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahihun wa rawahu Muslim mukhtasaran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya dengan status hasan sahih. Imam Tirmidzi itu kalau muni hadis hasan sahih, berarti hadis ini oleh sebagian ahli hadis diberi status hasan, oleh sebagian ahli hadis diberi status sahih. Itu sama-sama makbul. Tapi juga diriwayatkan oleh Imam Muslim lebih ringkas. Kata Ummu Habibah binti Abi Sufyan, Nabi SAW bersabda, siapa yang sholat sunnah dalam sehari semalam 12 rakaat, akan dibangun baginya satu rumah di surga. 12 rakaat niku napa mawon, apa saja? Arba'an qabla zuhri, 4 sebelum zuhur. Wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Niki sebagiannya cocok dengan Ibnu Umar, khusus zuhurnya cocok dengan Aisyah. Disitulah nanti ada yang mengkompromikan. Sakjane papat apa loro sih salate qobliyah zuhur itu kan gitu ya. Kalau yang lain-lain enggak ada beda, sama kan gitu ya. Ini yang 6 rakaat. Ma warada fi anna samani rakaatin. Kalau yang hadis yang menjelaskan 8 rakaat, dari Ummu Habibah dia menceritakan qala Rasulullah SAW, man shalla arba'an qabla zuhri wa arba'an ba'daha harramallahu lahmahu 'alan nar, rawahu Ahmad wa ashabus sunan wa sahhahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan oleh Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan oleh Imam Tirmidzi hadis ini distatusi sahih. Rasulullah SAW bersabda, kata Ummu Habibah, sama dengan hadis sebelumnya Ummu Habibah ya, tapi kalau tadi 12 dibangun masuk surga, dibangunkan rumah di surga. Kalau ini bukan, khusus zuhur. Kata Ummu Habibah, Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah mengharamkan dagingnya tersentuh api neraka. Nah, gitu ya. Baik. Nah, sebelum ini ya, sebelum kompromi hadis-hadis tadi itu, fadlul arba' qabla zuhri, keutamaan 4 rakaat sebelum zuhur. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, dia pernah sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Faqila lahu innaka tutimu hadhihi shalah, faqala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, fasaltu faqala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama wa ahbabtu ay yurfa'ali fiha amalun shalih, rawahu Ahmad sanaduhu jayyid. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang baik. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari itu biasa sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Terus ada yang tanya,
Abu Ayyub Al-Ansari, innaka tudrimu, sampean kok mesti salat 4 rakaat sebelum zuhur itu kok mesti. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari menjawab, sungguh saya sudah pernah melihat Rasulullah SAW mengerjakannya, dan saya juga bertanya kepada beliau. Beliau kemudian menjawab, ini adalah waktu di mana pintu-pintu langit itu dibuka, maka saya suka ketika pintu langit dibuka, amal soleh saya diangkat. Nah, itu ya. Gitu. 4 rakaat sebelum zuhur. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan Rasulullah SAW la yada'u arba'an qabla zuhri, tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini qabla al-fajri, dan 2 rakaat sebelum fajar, ala kulli halin, dalam keadaan apapun. Bahkan ada riwayat yang lain yang Aisyah menceritakan bahwasanya Nabi SAW sholat 4 rakaat sebelum zuhur itu agak lama, nah, gitu ya. Yutilu fihinnal qiyam wa yuhsinu fihinnar ruku' was sujud, agak lama, gitu ya. Nah, sekarang komprominya, wala ta'arudha baina ma fi hadits Ibnu Umar min annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla dhuhri rak'ataini wa baina baqil haditsil ukhra min annahu kana yusalli arba'an. Tidak ada pertentangan antara hadisnya Ibnu Umar yang menyatakan beliau salat zuhur 2 rakaat, qabliyah zuhur itu 2 rakaat, dengan hadis-hadis yang lain yang menyebut 4 rakaat. Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari mengatakan, wal aula ayyuhmala ala halaini. Oleh karena ada 2 hadis, kok jarine loro, kok jarine 4, maka bisa dikompromikan dengan 2 kesimpulan. Yang pertama, kana tarotan yusolli isnataini wa tarotan yusolli arba'an. Itu kemungkinan pertama. Kadang-kadang Nabi salate qobliyah zuhur mek loro, kadang-kadang 4. Itu kompromi pertama. Wakila huwa mahmulun ala annahu kana fil masjid yaktasiru ala rak'ataini wa fi baiti yusolli arba'an, wa yuhtamalu annahu kana yusolli idza kana fi baiti rak'ataini thumma yakhruju ila al masjid fa yusolli rak'ataini. Fara'a Ibnu Umar ma fil masjid duna ma fi baitihi, wa tala'at Aisyah 'alal amrayni, wa yuqawwil awwal ma rawahu Ahmad wa Abu Dawud fi hadithi Aisyah kana yusalli fi baiti qabla zuhri arba'an thumma yakhruj. Qala Abu Ja'far At-Tabari al-arba' kanat fi katsirin min ahwalihi wa rak'atani fi qaliliha. Jadi kemungkinan kedua, Nabi itu salat 2 rakaat di rumah, 2 rakaat di masjid. Yang di rumah enggak tahu sih Ibnu Umar. Kemungkinan pertama, kadang 4 rakaat, kadang 2 rakaat. Kemungkinan kedua, Nabi 4 rakaat, cuma sing loro nang omah, sing loro nang masjid. Ibnu Umar gak ngerti sing nang omah. Aisyah taunya semuanya, nah, gitu. Gitu. Nah, kesimpulan lain yang juga mungkin adalah menurut Imam At-Tabari, ya, penulis tafsir At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari, itu juga membuat kesimpulan al-arba' kanat fi katsirin min ahwalihi. 4 rakaat itu sering-seringnya Nabi, tapi yang 2 rakaat itu jarang-jarang. Baik, itu tentang sholat sunnah zuhur. Bisa 4, bisa 6, bisa 8, ya. Sekarang pembahasannya sama dengan subuh. Qadha'u sunnatai zuhri, qadha 2 rakaat salat zuhur. Ya napa salat sunnah? Bagaimana sholat sunnah itu? Zuhur, termasuk zuhur itu diqadha. An Aisyata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusolli arba'an qabla zuhri shallaha ba'daha. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun gharibun.
Nabi SAW kata Aisyah, kalau tidak sempat sholat 4 rakaat sebelum zuhur, beliau melaksanakannya sesudah zuhur. Hadis riwayat Tirmidzi, hadis ini gharib. Gharib itu tidak selalu lemah. Gharib itu artinya yang meriwayatkan itu sedikit, gitu ya. Wa rawa Ibnu Majah anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathul arba' qabla zuhri shallahunna ba'da rak'ataini ba'da zuhri. Hadis Ibnu Majah. Ada lagi hadis Ibnu Majah, tadi Tirmidzi. Ibnu Majah mirip. Kata Ibnu Majah, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak sempat sholat 4 rakaat sebelum zuhur, beliau melaksanakannya setelah 2 rakaat ba'diyah. Jadi tetap ngoten lho. Nek cari Aisyah riwayatnya kan cari 6. 4 sebelumnya, 2 sesudahnya. Jadi nek 4 ini enggak sempat, ya nanti setelah ba'diyah. Ba'diyahnya yang 2 rakaat dulu, baru yang 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat tambah, gitu ya. Makanya nek mari salat zuhur ana wong salat iki bolak-balik salat sunah opo wong iki ya, pun gampang gopo ngoten lho. Ngono salat sunah itu berhubung hadis rune teko Ibnu Umar mek 10 ya, loro. Utawa mentok sinten mau Ummu Habibah 6 loro dibangunkan rumah di surga. Itu kalau dulu belajar di pondok saya tahunya cuma 2 itu. Yang 10 atau yang 12. Itu saja yang tahu. Ya. Ibnu Umar, Aisyah dan Ummu Habibah. Itu saja hadisnya. Kalau di Bulughul Maram. Tapi hadisnya Ummu Habibah yang menyatakan bahwa siapa yang menjalankan sholat sunnah zuhur 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudahnya, maka diharamkan dagingnya tersentuh api neraka. Mboten tawuru. Dadi umpama mari salat zuhur itu enten wong salat ba'diyah 2 rakaat, marep ba'diyah maneh. Wis gopo iki salat apa ba'diyah zuhur kok ping pindho gitu. Tapi kalau sudah baca, oh baru tahu. Oh iya. Ternyata begitu. Ono maneh salat maneh, oh baru tahu. Nabi kalau gak sempat di depan, di belakang. 6 pun. Loro. Iki salat sunah apa iki? Mari zuhur loro, mari ngono loro maneh, kok sih? Gitu ya. Kalau tidak tahu. Baik. Hadza fi qada'ir ratibah al-qabliyah, amma qada'ur ratibah al-ba'diyah faqad jaa'a fihi marwahu Ahmad an Ummi Salamah qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wa qad utiya bimalin faqa'ada yaqsimu hatta atahu al-muadzin bil asri fa shalla al-asra thumma sarafa ilayya kana yaumi faraka rak'ataini khafifataini faqulna ma hatani rak'atani ya Rasulullah umirta bihima qala la walakinnahuma rak'atani kuntu arka'uhuma ba'da zuhri fasaghalani qasmu hadzal mal hatta jaa al muadzin bil asri fakarihtu an ada'aha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Dawud dengan lafaz yang lain. Hadis ini sahih riwayat Abu Bukhari, riwayat Muslim dan Abu Dawud. Tadi kan qada salat qobliyah ditaruh setelah ba'diyahnya. Tapi kalau bagaimana kalau ba'diyahnya yang luput? Nah, ada hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia menceritakan Rasulullah SAW pernah sholat zuhur. Kemudian setelah sholat zuhur beliau itu didatangi rombongan sahabat yang pulang ke Madinah membawa harta rampasan perang. Faqa'ada yaksimu, gak kau bersolat sunnah ba'diyah, ngedum membagikan niku tadi, membagikan harta rampasan. Hatta ataul muadzin bil asri, sampai datanglah muadzin sholat asar. Rupanya suwe niku. Saking suwe nih sampai waktu asar teko niku kait mari. Loh, sampeyan bayangno, antara zuhur asar itu kan panjang waktunya. Habis untuk membagi-bagi
rampasan. Fasallal asra, maka beliau sholat asar. Tsumman sarafa ilayya, kemudian beliau kembali ke saya, karena yaumi, hari itu jatah saya, jatah Ummu Salamah. Jadi Nabi pulang ke rumahnya Ummu Salamah. Di rumah faraka rakaataini khafifataini, beliau sholat 2 rakaat ringan, 2 rakaat pendek cepat. Fakulna, maka kami tanya, mahatani rakaatani ya Rasulullah, niki 2 rakaat nopo Rasulullah, jenengan diperintah sholat sunnah niki kita nopo niki sholat sunnah nopo. Beliau menjawab, lah enggak ada ba'diyah asar, enggak ada. Walakinnahuma, akan tetapi 2 rakaat tadi adalah rakaatani, 2 rakaat kuntu arka'uhuma ba'da zuhri, yang harusnya saya kerjakan setelah zuhur. Fasyagholani qasmu hadzal mal, lah saya kadung iku mang ketekan penggawean membagi harta rampasan. Hatta ja'al muadzin bil asri, hingga datanglah muadzin, tukang adzan sholat asar, sampai sholat asar selesai. Fakarihtu an ada'ahuma, sementara saya gak seneng nek tak tinggal ya tak kerjano. Ini hadis ini nanti menjadi dalil, selain tentang qadha tadi itu sholat sunnah, menjadi dalil bagi sebagian pendapat membolehkan sholat setelah sholat asar asal ono sebabe. Nah begitu bahasanya, kembali lagi kan. Nah gitu. Makanya ya apa sholat jenazah setelah asar, tetap ada yang berpendapat oleh. Ono sing gak ono sholat, gak oleh, waktu terlarang. Nabi mengerjakan seperti ini. Dan kalau sudah pendapat itu kecenderungan, gitu loh. Karena pendapat-pendapat itu didasarkan pada dalil, maka kita milih. Dan kalau milih kecenderungan dan ada dalil, dan kita tahu pilihan masing-masing itu dengan dalilnya juga, kan ngototannya kan gak perlu dawa kan gitu ya. Begitu. Lho iki dalilnya lho. Lah iya iki yang ini gitu. Kita tahu paling tidak. Oh, yang begitu itu kalau sama-sama ada dalil, ya apalagi sama-sama sahih, itu berarti tinggal kecenderungan saja. Aku wis cenderung iki ae. Aku cenderung iki. Gitu. Kecenderungan. Dan Nabi itu memberi contoh begitu itu justru untuk memberikan kepada kita selain pelajaran tentang bagaimana berbeda, itu juga sesungguhnya keleluasaan. Alangkah enaknya contoh dari Nabi, nek ono ngono niku enak itu. Mau seperti apa? Bahwa ada hukumnya secara umum, iya. Ya, karena hukumnya secara umum setelah salat asar enggak ada salat, makanya siapa Ummu Salamah ya takon. Kan gitu. Enten salat napa maneh niki kan gitu ya. Nah, gitu. Umumnya begitu. Nah, ini sebagian ulama berpendapat tentang kodok-kodok tadi itu bagi orang yang memang tidak mau ketinggalan. Ya. Pancene arang-arang salat sunnah, model-model salat sunnah mari asar. Salat sunnah apa? Salat sunnah qobliyah zuhur, awakmu biasa gak tahu. Napa? Belum, ini kan tahiyatul masjid itu tidak termasuk sunnah muakkadah, gitu loh. Bukan termasuk salat sunnah rawatib, maaf, salat sunnah rawatib. Meskipun nanti ada yang mengatakan sunnah muakkadah, tapi yang rawatib ini pasti salat sunnah muakkadah. Termasuk sebelum asar juga ada sebenarnya, tapi bukan di sini pembahasannya. Kita masuk yang rawatib dulu, dan rawatib ini statusnya adalah sunnah muakkadah. Bahkan sebagiannya Nabi nggak mau ninggal, kan gitu ya. Kalau yang lain-lain Nabi ninggal. Salat tahiyatul masjid ya seperti saya sampaikan, kapan Nabi ngelakoni omai gandeng masjid? Nah, kan gitu kan. Meskipun ada yang mengatakan sopo sing teko masjid ojo lungguh sadurunge. Ya itu kan berlaku bagi sampean sing ado-ado kan ngono.
Baik. Rawatib itu, nggih, rawatib itu lebih tidak ditinggal oleh Nabi. Nggih. Ya karena itu tadi sing diwaca kadung terikat dengan satu ini. Baik, saya lanjutkan. Oh, ampun, mari tentang salat sunnah zuhur. Kurang lebih begitu ya. Yang rawatib sudah selesai ya. Salat sunnah rawatib zuhur sudah selesai. Subuh dan zuhur. Nanti maghrib, isya, ya. Maghrib dan isya selesai. Setelah itu baru salat-salat sunnah yang lain selain rawatib, gitu ya. Termasuk qobliyah asar, bukan qobliyah, qobla asar, qoblal maghrib, qoblal isya. Ini napa enten napa mboten nanti pembahasannya. Tapi yang qobliyah dan ba'diyah ini yang ditekankan Nabi tidak meninggalkan. Nek umpama luput Nabi ngenteni, kan gitu ya. Baik, saya kira demikian pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.